Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang kami rasakan hingga saat ini. Terkhusus di dalam kerinduan kami, dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom. Seperti yang saya sebut tadi, saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, identitas itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Sebab dengan identitas itu, orang lain bahkan keberadaan di luar dirimu akan mengenal siapa engkau sejatinya di dalam kehidupan ini. Makanya kita selalu dibekali dengan identitas kita, ID card, atau apapun itu yang menjadi identitas diri kita di dalam kehidupan ini. Tapi sekali lagi intinya adalah identitas kita, seseorang dalam kehidupan ini sangat-sangatlah menentukan siapa kita di dalam kehidupan kita. Termasuk kita sebagai pengikut Kristus. Identitas pengikut Kristus itu harus jelas, harus nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab identitasmu sebagai murid Kristus, sebagai hamba Kristus, itu akan menjadi sebuah kekuatan lebih dan lebih lagi untuk berada di dalam kasih Tuhan dalam kehidupan. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, bukankah itu yang diawali oleh Paulus ketika dia memulai di ayat yang pertama dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu adalah identity, itu adalah identitas. Identitasnya adalah hamba Kristus Yesus yang bernama Paulus dan dipanggil, ditetapkan menjadi rasul serta dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itulah identitas orang Paulus. Lalu bagaimana dengan identitasmu? Ataukah cukup hanya dengan namamu? Bahkan kalau kita pun berpikir hanya dengan nama kita, ingat namamu memilih kekuatan. Bahkan ketika orang tua kita menyematkan, memberikan nama bagi kita, di sana ada pesan yang mau dinyatakan. Sekali lagi, Paulus menunjukkan siapa dia. Paulus menyatakan, memberitakan siapa dia sebagai identitasnya di tengah-tengah kehidupannya. Dan identitas itulah yang membuatnya begitu care, begitu peduli, dan berbagi. Sekali lagi, identitas itulah yang menguatkannya, yang memampukannya, yang menggerakkannya untuk berbagi,
di dalam sebuah kepedulian kepada jemaat di Roma. Dan memang hal yang berikut yang bisa kita lihat, jemaat Roma bukanlah hasil dari Paulus yang mendirikannya. Artinya Paulus bukan pendiri dari jemaat Roma. Memang dimungkinkan bahwa jemaat Roma atau orang-orang Kristen, orang percaya di Roma tidak mengenalnya secara langsung. Sehingga Paulus perlu menuliskan, menyatakan identitasnya kepada jemaat di Roma. Tapi lagi-lagi kembali seperti apa yang saya katakan tadi, justru identitas itulah dia adalah hamba Kristus, dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sekali lagi, itu yang menggerakkannya. Artinya, Paulus memahami, menyadari, mengimani bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus. Dan itu menjadi kuatnya untuk mengimani bahwa kepemilihannya bukan ditentukan oleh dirinya sendiri. Kerasulannya bukan ditentukan atau disematkan dari orang lain atau siapapun di sekitar kehidupannya. Tapi itu pure, itu murni, berasal dari Allah Bapa. Kita mengingat bagaimana kisah seorang Saulus di Damsyik. Kisah seorang Saulus yang Tuhan ubahkan, yang Tuhan tangkap, menjadi alatnya, menjadi rasulnya. Lagi-lagi Paulus mau mengatakan kerasulannya pun bukan karena kuat dan hebatnya, tapi kerasulannya tidak lain adalah karena anugerah Tuhan Yesus semata. Lalu yang berikut Paulus lebih lagi mengatakan dia hamba Kristus, menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itulah identitas yang luar biasa dari seorang Paulus. Dia mengatakan kerasulannya menjadi hamba Kristus itu tidak lain adalah untuk memberitakan Injil Allah. Dan itu menggerakkannya lebih lagi untuk menyatakan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan itu meskipun dia bukan pendiri dari jemaat Roma. Dan meskipun dia tidak berada di tengah-tengah orang-orang Roma ketika itu. Tapi dia tergerak menuliskan surat ini, tergerak menuliskan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Apa yang ditegaskan oleh Paulus tidak lain adalah pengenalan kembali, tidak lain adalah menyatakan kembali, tidak lain adalah bagaimana Yesus itu yang telah dijanjikan, yang telah dinubuatkan, hadir di tengah-tengah umat manusia, hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu yang dinyatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Paulus memberitakan dan menegaskan hal itu di tengah-tengah jemaat Roma. Bahwa Yesus itu akan diperanakan dari keturunan Daud. Artinya apa? Nubuatan tentang Yesus itu bisa kita melihat jauh sebelum firman Tuhan ini dituliskan. Lebih lagi di Yesaya 53 jelas bagaimana Yesus itu telah dinubuatkan dan dia akan dilahirkan seorang perawan Maria, diperanakan. Dan tentu saja Paulus tidak ingin mengatakan bahwa Yesus itu, anak Allah itu lahir dari hubungan biologis. Tidak. Tapi Tuhan Allah memakai keturunan Daud untuk menjadi alatnya. Menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang keempat itu bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas dan tegas dikatakan nama itu. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dialah pemilik kekuasaan itu. Dialah anak Allah yang berkuasa itu. Dan kita melihat apa yang diperoleh oleh Paulus dengan situasi itu. Paulus mengatakan dengan perantaraannya, perantaraan Yesus maksudnya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Kembali kita ke ayat 1 yang saya sebut tadi. Kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Tidak mengapa saya mengulanginya, bahwa rasul itu adalah karunia, anugerah Tuhan kepada seorang Paulus. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jika kita mengimani bahwa jabatan
kerasulan, jabatan kenabian, bahkan jabatan penatua diakan yang Tuhan percayakan bagi kita, itu semua adalah anugerah. Itu adalah karena kasih karunia. Bukan karena hebat, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Oke, saya juga pengagum sekali dengan Paulus ini, terlebih dengan kalimatnya yang mengatakan, sukacitaku adalah ketika Tuhan masih mau memakai aku menjadi alatnya, dan itu menjadi kuatku sampai saat ini. Anugerah itu begitu luar biasa sekali. Kalau Tuhan masih mau memakai saya menjadi alatnya, menjadi hambanya, menjadi pendeta di tengah-tengah jemaat Tuhan, terkhusus di GKPS, dan secara umum di tengah-tengah dunia ini. Saya bersukacita untuk itu. Sebab saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau saya tidak Tuhan tangkap, Tuhan tidak anugerahi dengan jabatan, kerasulan jabatan sebagai seorang pendeta. Saya nggak tahu saya akan jadi seperti apa. Mungkin saya akan hilang, mungkin saya akan tersesat. Tapi sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan untuk anugerahnya, untuk kasih setianya di dalam kehidupan saya secara pribadi. Sebab sekali lagi Paulus mengatakan, jabatan rasul itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu lihatlah, untuk apakah jabatan itu? Untuk apakah situasi Tuhan pilihkan di dalam kehidupan kita? Dikatakan adalah untuk menuntun semua bangsa supaya percaya dan taat kepada namanya. Paulus menegaskannya bahwa jabatan rasul itu tidak lain adalah membuat semua bangsa, semua orang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Artinya jabatan rasul itu bukan dipergunakan untuk kepentingan di diri sendiri. Jabatan rasul itu adalah utusan oleh Yesus yang mengutus kita. Untuk apa? Untuk membuat, menuntun orang, manusia percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Sebab memang tidak gampang untuk mengatakan Yesus itu adalah anak Allah dan benar-benar Tuhan yang lahir hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi jabatanmu, anugerah Tuhan bagimu bukan hanya sebagai jabatan kenabian, kerasulan, atau jabatan pelayanan di dalam tubuh gereja, bahkan keberadaanmu sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Tuhan mau engkau menuntun agar setiap orang, setiap bangsa percaya dan taat kepada namanya. Dan hal itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi seorang Paulus ketika dia masih dipakai Tuhan untuk menuntun dan untuk mengajak orang, mempengaruhi orang tanda petik untuk percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Ayat 6 ini menjadi kesukaan evangelium yang luar biasa yang diterima oleh jemaat Roma dan mungkin setiap kita. Apa itu? Ayat 6 mengatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Yang pertama, Tuhan melalui Paulus mau mengatakan bahwa jemaat Roma juga adalah pilihan-pilihan Tuhan. Jemaat Roma juga adalah pribadi yang dikhususkan menjadi pengikut Kristus. Lalu yang kedua yang mau dinyatakan di dalam ayat yang ke-6 itu, pemilihan Tuhan, pemanggilan Tuhan menjadikan kita miliknya. Dan di sini kita melihat kasih Tuhan yang universal itu. Kasih Tuhan untuk setiap orang, untuk setiap manusia di muka bumi ini. Dan terkhusus untuk setiap orang yang Tuhan pilih menjadi miliknya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kalau kita bisa menyebutkan nama kita, aku, tulis namanya, juga Tuhan pilih. Aku, saya, kita, Tuhan tetapkan menjadi miliknya dan menjadi pribadi yang memberitakan, menuntun orang-orang untuk percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, ayat 7, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Artinya semua orang-orang di Roma
juga mendapatkan hak yang sama di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Paulus menutupnya dengan kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau dinyatakan di sana? Tidak lain, Paulus ingin mengatakan bahwa berkat itu bersumber dari Allah Bapa. Berkat itu adalah berkat yang Tuhan nyatakan dan hanya Tuhan berikan sebagai miliknya, sebagai pengakuan akan siapa Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi, lepas pribadi. Maka disebutkan seperti ibadah kita, kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai setiap kita, memberkati setiap kita. Anugerah itu bersumber dan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Maka itu juga akan menjadi milikmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertaimu kini selalu dan sepanjang segala masa. Maka saudaraku, apa refleksi yang bisa kita petik? Hal yang pertama, setiap kita dipilih dan ditentukan Tuhan menjadi alatnya. Hadirmu adalah untuknya. Hadirmu adalah untuk kemuliaannya. Maka teruslah menjadi pribadi yang terpilih dalam kehidupan ini. Yang kedua, identitas itu sangat diperlukan. Kalau sedikit bercanda, kita dikatakan, maka Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Itu adalah identitas. Identitasmu tertulis sebagai apa? Sekali lagi, kalau identitasmu sebagai pengikut Kristus, itu ada ketegasan. Di situ ada kejelasan. Dan jangan sampai samar-samar dan akhirnya hilang. Kalau identitasmu pengikut Kristus, berlakulah sebagai pengikut Kristus sejati. Yang ketiga, engkau, hidupmu, jabatanmu, atau apa yang Tuhan percayakan kepadamu, itu adalah anugerah Tuhan Yesus semata. Dan itu adalah anugerah yang tak terhingga. Maka hiduplah di dalam anugerah itu dan bersukacitalah kalau Tuhan masih mau memakaimu menjadi alatnya. Yang terakhir, seperti tema kita, sambutlah kelahiran dan kehadiran Yesus yang kedua kali itu menjadi pionir-pionir, menjadi pribadi yang berseru-seru, memberitakan, mengumandangkan siapa Yesus itu. Dan tuntunlah orang-orang di sekitarmu dan tuntunlah bangsa di dunia ini untuk lebih percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Kalau tembok-tembok bisa menghalangi kebebasanmu untuk bergerak, tapi percayalah, bahkan tembok yang dibangun untuk menutupi jalan masuk pembangunan di gereja HKBP Cilegon, itu tidak akan bisa menghempang pemberitaan firman Tuhan, kerajaan Tuhan hadir di sana. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah identitas kami semakin jelas dan nyata di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus sejati. Terima kasih Tuhan, nyahkanlah virus-virus ini. Amin.